mungkin yang perlu kami sampaikan juga, kalau misalkan kemarin mengurus IMB saja sudah sabar, nah kami sampaikan mengurus PBGSLF pun harus lebih sabar, harus lebih sabar, karena di undangan yang kami terima ada rencananya sekitar 50-an masjid, 50-an masjid yang tertarik untuk menyelesaikan pengurusan IMB-nya. Nah, insya Allah kami dari dinas selalu berusaha semaksimal mungkin memfasilitasi dan juga memberikan kemudahan. Di satu sisi seperti itu, Pak. Tapi juga di sisi yang lain, fasilitasi kami, kemudahan yang kami berikan juga ada koridornya, karena kami juga ada pemeriksaan. Jangan sampai IMB, PBG, SLF yang kami terbitkan sekedar terbit, karena kami juga diperiksa KPK, BPK, Kejaksaan, kemudian juga Kementerian PUPR yang membawahi program pelayanan perizinan bangunan seperti itu. Jangan-jangan ketika diperiksa oleh Kementerian PUPR, loh, ini terbit PBG SLF, lah kok gambarnya gak karu-karuan ini. Kemudian ternyata, naudzubillah min dzalik, ternyata ada bencana misalkan, naudzubillah min dzalik, kemudian bangunan itu runtuh, kena gempa misalkan, kemudian nanti ditinjau, atau kebakaran misalkan, nanti ditinjau, punya PBG SLF enggak? Oh punya. Di mana dokumen-dokumennya? Nah itu kalau nggak lengkap, Pak, kami yang kena gitu. Jadi di satu sisi kami ingin memfasilitasi, memberikan kemudahan, di satu sisi kami juga harus mempertanggungjawabkan izin-izin yang kami terbitkan seperti itu. Nah, apunten di next. Untuk pelayanan perizinan bangunan ada perubahan nama dan mekanisme. Dulu namanya INB, next Pak. Nah ini. Dulu namanya INB, sekarang lebih banyak lagi. PBG, SLF, SBK, BG. Jajan opo? Jajan. Ngurus INB apa ribet? Apalagi 3 ini, Pak. Jadi melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang terbit 2020 kemarin, yang dulu rame di demo di mana-mana itu ada perubahan mekanisme dan syarat. Jadi sebenarnya niatnya baik pemerintah pusat, karena mereka menginginkan izin-izin bangunan yang keluar itu tidak hanya sekedar administrasi, hanya sekedar diizinkan gitu enggak, tapi juga bisa dipertanggungjawabkan secara teknis. Jadi kalau diizinkan berarti bangunan itu juga kuat, juga secara penghuni juga nyaman, juga insya Allah bisa menjamin keselamatan penghuninya dan lain sebagainya. Nah sekarang itu sistemnya online melalui simbg.pu.go.id. Kalau IMB dulu sistemnya manual, jenengan membawa berkas hard copy datang ke kantor baru diproses. Kalau sekarang itu sistemnya online, di PDF-kan semua syarat-syaratnya, KTP, KKPR, PTP dan lain sebagainya, gambar-gambar juga di PDF-kan. Ada enaknya, ada nggak enaknya. Next, saya jelaskan sebentar apa itu PBG, apa itu SLF, apa itu SBKBG. PBG itu persetujuan bangunan gedung, yang dulu namanya IMB. Jadi IMB dulu itu posisinya cuma di sini, Pak. Amit nih. Itu hanya izin membangun, kula nuwun. Jadi jenengan kula nuwun ke bupati, kemudian bupati memberikan izin, silakan membangun masjid, posisinya di sini, bangunannya gambarnya seperti ini. Itu masih diizinkan. Kemudian setelah diizinkan, itu kan ada proses pembangunan. Setelah proses bangunan itu jadi, itu nanti ada uji kelayakan, nanti keluar sertifikat layak fungsi SLF. Jadi keluar PBG belum tentu layak fungsi, Pak. Bisa jadi bangunan yang jenengan bangun itu mungkin strukturnya kurang kuat, mungkin besinya seharusnya besi 10
ternyata yang di lapangan cuma besi 8 misalkan, itu berarti ada ketidaklayakan. Itu nanti bangunan-bangunan jenengan itu dites kelayakannya, kalau misalkan lolos ada yang namanya sertifikat layak fungsi. Kemudian yang terakhir, SBKBG itu singkatannya surat bukti kepemilikan bangunan gedung. Surat bukti kepemilikan bangunan gedung ini baru Pak, baru. Jadi insya Allah kemarin Permen PU-nya sudah keluar, Permen PU 12 tahun 2024, dan seharusnya paling lambat akhir tahun ini sudah dilaksanakan setiap daerah. SBKBG itu kalau sudah keluar SLF, sudah layak fungsi, itu diterbitkan surat bukti kepemilikan masjid, bangunan, tidak hanya masjid. Jadi kayak sertifikat tanah Pak, kayak sertifikat tanah. Jadi nanti apabila ada jual beli, sewa, atau mungkin dijaminkan di bank, itu pakainya SBKBG, bukan IMB, bukan PBG, bukan SLF. Sementara ini yang dijaminkan di bank masih PBG SLF, karena SBKBG produknya belum keluar seluruh Indonesia. Nah nanti kalau sudah keluar, yang dimana Permen PU-nya juga sudah turun, tinggal pelaksanaannya bagaimana, itu nanti setiap bangunan yang diizinkan wajib punya SBKBG. Jadi nanti tinggal balik nama mawon, tinggal balik nama SBKBG-nya, tapi PBG dan SLF-nya tetap. Next, ini alur proses SIMBG di aplikasi SIMBG. Kalau PBG yang belum dibangun, jadi seharusnya pengajuan PBG itu ketika pengajuannya belum dibangun Pak. Jadi, nah karena kasusnya jenengan ini saya yakin masjid-masjidnya pasti sudah dibangun, jadi langsung next mau. Next. Nah kemudian yang pertama itu dimohonkan SLF-nya, alurnya, dengan memenuhi semua persyaratan yang diminta. Kemudian yang kedua, setelah diterima permohonannya, kita adakan rapat pengecekan, kesesuaian, dan lain sebagainya. Nanti konsultannya itu presentasi ke kami bahwasanya bangunan itu memang layak, besinya sekian, kemudian sirkulasi udaranya begini, terus akses jalannya, parkirnya begini, seperti itu. Kemudian kalau setelah selesai verifikasi, setelah oke, baru PBG plus SLF plus SBKBG terbit apabila SBKBG-nya sudah ada. Jadi kalau misalkan SBKBG-nya belum bisa dilaksanakan, berarti nanti terbitnya PBG dan SLF saja. Karena jenengan pengajuannya sudah dibangun, nanti itu otomatis dapat PBG, artinya diizinkan bangunan itu ada. Kemudian yang kedua terbit juga SLF, artinya pemerintah daerah menyatakan bangunan itu layak fungsi. Next. Nah ini persyaratannya. Ini Pak yang agak ruwet. Ini sebenarnya tugasnya nggak hanya DPM PTSP sama Cipta Karya Pak, tapi juga ada dinas lain di sini. Kita di PBG SLF itu hanya di ujung. Sebelum di ujung ada step-step. Yang pertama, dokumen penguasaan tanah. Tanahnya harus legal dulu. Kalau jadi sebelum bangunan itu diizinkan ya, bangunan itu berdiri di atas tanah, tanahnya ini harus legal dulu. Kita nggak mungkin mengizinkan bangunan yang berdiri di atasnya kalau bawahnya ini belum legal. Itu apabila masjid jenengan masih sertifikat atas nama wakif, berarti jenengan melampirkan akte ikrar wakaf. Jenengan ke KUA atau DMI atau ke Kemenak, insya Allah difasilitasi akte ikrar wakaf. Kalau masih petok pun juga seperti itu, masih petok, nanti lampirkan akte ikrar wakaf. Bagus-bagus lagi kalau sertifikatnya sudah atas nama Nadir. Bagus itu, sudah tertulis diperuntukkan wakaf untuk masjid. Ini pemerintah daerah kami yang ngurusi PBG SLF tenang kalau seperti itu. Akte ikrar wakaf juga kita juga tenang, karena legal. Nah biasanya kalau yang sudah sertifikat atas nama hak milik Muhammadiyah biasanya,
sudah diatasnamakan langsung Persyarikatan Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta. Biasanya kalau Muhammadiyah seperti itu. Kalau misalkan masjid-masjid lain, kalau misalkan masih belum balik nama atau apa, belum ada sertifikat wakaf, sekali lagi akte ikrar wakaf ini jenengan kejar, akte ikrar wakaf. Kemudian yang kedua, data administrasi, jenengan melampirkan ketua KTP ketua takmir, kemudian susunan pengurusnya, kemudian yang kedua dan ketiga. Nah ini yang agak lama ini Pak. Tapi insya Allah diizinkan. KKPR non berusaha sama pertimbangan teknis pertanahan. Ini ranahnya di PUTR sama BPN, bukan di kami. Kami hanya penerbitan saja. Jadi KKPR non berusaha dari pertimbangan teknis pertanahan. Nanti itu ada biaya pertimbangan teknis pertanahan di BPN. Kalau kami kemarin membantu Masjid Al-Aqsa Muhammadiyah yang 5 lantai itu di belakang Puskesmas Sutomulyo GKB yang ada liftnya itu sekitar 350.000 PTP-nya, pertimbangan teknis pertanahan. Berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari BPN nanti keluar KKPR non berusaha. KKPR itu apa? KKPR itu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Bahwasanya bangunan diizinkan, bangunan itu berada di zona itu. Di setiap daerah, kabupaten, provinsi, bahkan nasional kan sudah ada perencanaan Pak. Oh, di Kabupaten Gresik, di area sini itu untuk industri, area sini untuk perumahan, area sini untuk ini gitu. Nah itu yang dimaksud di KKPR non berusaha ini. Perizinan zona tata ruang, bahwasanya di situ memang boleh ada masjid. Nah punya jenengan insya Allah diizinkan, cuma tinggal legalitasnya toh. Kecuali mungkin bangunannya jenengan berada di kawasan mungkin rawan banjir atau LP2B misalkan, yang itu untuk pertanian misalkan, yang tidak boleh diotak-atik untuk ketahanan pangan, itu tidak boleh. Tapi kalau masjidnya jenengan pastikan ada di pemukiman nih, insya Allah diizinkan. Tinggal pengurusan dan legalitasnya saja. Kalau jenengan ngurus, insya Allah lolos. Insya Allah lolos. Kemudian yang syarat selanjutnya SPPL non berusaha, surat pernyataan pertanggungjawaban lingkungan. Ini di Dinas LH, ini juga gampang insya Allah. Setelah KKPR terbit, SPPL non berusaha tinggal surat pernyataan saja, bahwasanya Ketua Takmir menyatakan akan senantiasa menjaga kelestarian lingkungan, seperti itu Pak. Kedamaian warga juga insya Allah dikondisikan. Nanti ada lalim pun, kalau misalkan jenengan nggak punya parkir misalkan, masjid kan biasanya difulkan tanahnya gitu, kemudian parkirnya di jalan misalkan, nanti mungkin dari Dishub cuma minta surat keterangan RT RW bahwasanya ketika sholat Jumat dan lain sebagainya itu diperbolehkan parkir di sepanjang jalan, seperti itu. Intinya poinnya seperti itu. Insya Allah gampang Pak, cuma tinggal niat saja, kesabaran tadi loh Pak, kesabaran. Kemudian yang kelima, nah ini paling penting Pak, paling penting, rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Jangan sampai ada masjid yang didirikan oleh aliran sesat, itu saringannya di sini. Aliran-aliran sesat misalkan mau mendirikan masjid itu di Forum Kerukunan Umat Beragama. Nanti melampirkan KTP warga sekitar, bahwasanya warga sekitar memang menghendaki ada masjid di situ, menghendaki membolehkan ada gereja di situ, pura di situ, itu saringannya di Forum Kerukunan Umat Beragama. Ini jenengan kejar Pak, ini jenengan kejar. Tapi insya Allah kalau di Gresik kondusif. Ini paling penting itu ada di Jakarta, karena mungkin ada dari agama-agama lain, misalkan ada iri-irian dan lain sebagainya. Kalau jenengan sudah pegang legalitas, insya Allah aman. Sudah pegang legalitas, insya Allah. Kemudian yang keenam, kalau semuanya sudah 1-5 itu sudah, baru keenam PBG SLF. Nah kita itu di akhir sebenarnya, kita itu di akhir. Kemudian syarat yang paling terakhir, data teknis. Nah ini yang bikin tambah ruwet, Pak. Kalau IMB kemarin
kan melampirkan gambar-gambar masjidnya nih, bangunan masjidnya, itu boleh siapa saja menggambar, entah itu anak STM, SMK, lulusan S1, bahkan mungkin nggak pernah sekolah pembangunan tapi belajar gambar, boleh melampirkan, tidak ada syarat harus bersertifikasi. Nah, semenjak Undang-Undang Cipta Kerja, karena ada pemerintah pusat itu pengen menjamin bangunannya itu aman, selamat, dan lain sebagainya, harus melampirkan penanggung jawab konsultan yang bertanggung jawab atas bangunan itu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, naudzubillah min dzalik, dengan bangunannya, ada bencana, ada kebakaran, nanti dilihat dokumennya, konsultannya siapa. Seperti itu. Pertanggung jawabannya di situ, Pak. Makanya ini tambah mahal. Kalau dulu gambar IMB cuma mungkin ya kasih 1 juta itu atau 500.000, kalau musola kecil gitu bisa. Tapi karena ini konsultan yang bertanggung jawab, apabila ada bencana dia melampirkan sertifikasi keprofesian, SKA arsitek, SKA ahli bangunan gedung, SKA mechanical electrical, maka ini pun tambah mahal. Ini yang kabar buruk, memang kabar buruk. Jadi tapi karena Kecamatan Menganti ini insya Allah dikoordinir itu, ya mungkin nanti jenengan bisa tawar menawar dengan konsultannya, karena kan jasa nih, jasa itu kan apalagi ini amal ibadah, bisa ditawar lah seperti itu. Kemudian next, ini cuma flowchart saja. Kalau kami Pak, kalau flowchart itu insya Allah kalau jenengan syarat-syaratnya tadi terpenuhi, insya Allah kami fasilitasi, kita cepatkan gitu. Nggak nunggu 29 hari kerja, tapi mohon bersabar karena masjid jenengan kan banyak, jadi satu persatu kami juga mengerjakan berkas-berkas yang lainnya juga, tapi insya Allah terbit kalau syarat-syaratnya tadi terpenuhi. Next lagi Pak. Oh sudah, ngoten mawon dari saya, singkat saja karena waktunya juga padat, juga mungkin juga. Monggo kalau misalkan disediakan tanya jawab juga monggo, kami juga bersedia. Kalau tidak ya monggo. Oke, terima kasih kepada Mas yang bertugas dari perwakilan untuk IMB Kabupaten Gresik, kepada para yai, insya Allah jelas nggih. Ruwet nggih. Nah, insya Allah ruwet pol kan enggak. Tapi jangan khawatir, jenengan nanti difasilitasi, dibantu dari teman-teman DMI Kecamatan Menganti. Para yai ada yang ditanyakan? Monggo, enggak apa-apa, yang bertanya nanti bonus naik kereta muter-muter. Nggih, saya itu disebutkan nama dan dari masjid mana, monggo.